Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan Pak Ustadz Eka. Insyaallah semoga menjanjikan keberkahan kita semua. Nah, coba sebelumnya adik-adik masih semangat puasanya? Nah, masih lancar? Apakah ada yang sudah bolong? Coba adik gimana? Semoga lancar ya. Dan Pak Ustadz doakan semoga yang kebetulan sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah, diangkat dosanya, diampuni segala dosa-dosanya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan diangkat segala penyakitnya sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah seperti biasanya dengan penuh semangat. Oke, baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini Pak Ustadz akan menyampaikan materi tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, coba siapa yang tahu istilah itu apa? Iya, pintar, disebut dengan nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Ini harus dipahami, ini bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Nah, makanya bahasa Arab itu bahasa luar biasa, bahasa dunia akhirat. Besok di surga pakai bahasa Arab loh ya. Iya, makanya harus semangat belajar. Bahasa apapun pelajari dengan sungguh-sungguh. Oke, lanjut ya. Bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran. Nah, mengapa? Karena di bulan Ramadan itulah Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk peristiwa turunnya Al-Quran ada dua tahap, anak-anak. Ingat-ingat, dua tahap. Tahap pertama itu Allah langsung menurunkan Al-Quran full, penuh, lengkap, 30 juz, 114 surat sekaligus, yaitu dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua adalah tahap dari langit dunia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari dua tahap ini, tahap pertama langsung lengkap sekaligus. Nah, tahap yang kedua dan tahap yang pertama tadi, anak-anak diingat-ingat, tahap yang pertama tadi turun ketika peristiwa Lailatul Qadar. Nah, jadi nanti nyambung nih ya, antara Lailatul Qadar, nuzulul Quran nyambung. Nah, sehingga ada yang masih bingung, sebenarnya turunnya Al-Quran itu di malam 17 Ramadan apa Lailatul Qadar sih? Nah, ternyata seperti itu jawaban anak-anak ya. Karena Lailatul Qadar itu masuk di tahap awal atau tahap pertama turunnya Al-Quran itu sekaligus, itu di malam Lailatul Qadar. Itu dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Nah, tahap kedua itu yang disebut dengan, yang sering kita dengan nuzulul Quran, itu tanggal 17 Ramadan. Itu sebenarnya tahap yang kedua, yang diterima oleh Rasulullah, yang dibawa oleh malaikat Jibril dari langit dunia
kepada beliau atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan secara berangsur-angsur, nggak langsung sekaligus. Nah, sekaligus tadi yang tadi. Nah, tahap pertama sekaligus tuh langsung dari Allah Mahfud kepada langit dunia. Langit dunia turun, nah bertahap atau berangsur-angsur kepada Rasulullah yang disebut dengan nuzul Quran di tanggal 17 Ramadan itu. Jadi dua-duanya benar. Lailatul Qadar juga itu termasuk turunnya Al-Quran dalam tahap sekaligus. Oke, itu ya. Paham ya anak-anak ya? Sehingga nuzul Quran itu berkaitan dengan Lailatul Qadar juga. Nah, tentunya kita sudah mendapatkan bimbingan dari Rasulullah, kita cinta Rasulullah, kita mengikuti aturan syariat Rasulullah, tentunya kita pun tidak meninggalkan, tidak menyanyiakan tentunya dengan ini namanya Al-Quran itu. Karena nuzul Quran, Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat atas perintah Allah, dan kita sebagai umatnya tentunya meneladani karena kita pun ingin besok masuk surga bersama Rasulullah. Nah, kembali ke nuzul Quran anak-anak ya. Dan surat pertama atau wahyu pertama yang turun, coba masih ingat anak-anak? Surat apa? Ya pintar, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiri ayat. Itu wahyu pertama tentang bacalah. Makanya anak harus rajin baca, bacalah buku, bacalah kitab, baca Al-Quran, semangat. Nah, itu perintah Allah langsung bacalah, Iqra. Nah, gitu ya. Harus semangat baca buku, baca apapun yang bermanfaat. Nah, di sini kita baca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ayat wahyu pertama. Kemudian wahyu terakhir karena berangsur-angsur lama, tidak langsung sekaligus. Kalau sekaligus nanti umatnya bingung, nggak kuat ya. Jadi hikmahnya berangsur-angsur karena biar dipelajari mudah dipelajari, mudah dihafalkan bagi anak-anak yang punya keinginan, punya cita-cita menjadi hafidh ya harus sabar, harus tekun, jangan cepat ingin bisa. Itu Al-Quran pesannya seperti itu. Jangan terburu-buru menguasai, karena Al-Quran dipelajari sepanjang hidup kita nggak cukup. Nah, itulah Al-Quran itu dalam mukjizat yang terbesar. Nah, untuk ayat terakhir anak-anak masih ingat? Nah, bukan surah An-Nas, itu urutannya kalau dalam mushaf Quran terakhir Anas, nah gitu ya. Cuma ayat wahyu terakhir adalah surat apa anak? Ingat? Oh ya pintar, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku Allah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku cukupkan rizkiku kepadamu semua, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, agama kita apa? Islam. Dan makanya Islam adalah salah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ingat-ingat ya anak-anak ya, nuzulul Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama terjadi pada malam Lailatul Qadar. Tahap yang kedua adalah di malam 17 Ramadan. Nah, semoga dengan pengetahuan kita semakin hari semakin bertambah, meningkatkan iman kita kepada Allah, menambah cinta kita pada Al-Quran. Semoga kita selalu dituntun oleh Allah selalu menghayati, mengamalkan isi Al-Quran, sehingga kita semoga disebut dengan Ahlul Quran yang nanti besok di Yaumul Qiyamah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup dari Pak Ustadz, semoga bermanfaat. Selamat
menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya sehat, semuanya diberikan keikhlasan, bersabar dan bersyukur kepada Allah, dan nantinya semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, banyak salah mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.